sampaikan, Bapak Ibu, para jamaah warga sekitar Universitas Asia Yogyakarta, dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan dari mahasiswa. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat Islam, nikmat iman kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih tegak untuk berdiri melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Nikmat yang sangat luar biasa yang tidak jarang kita lupa untuk bersyukur. Semoga dengan syukur senantiasa Allah memberikan nikmat-nikmat lainnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini saya bukan seorang dai penceramah, ustadz ataupun kiai. Di sini saya sebagai manusia biasa untuk dapat sharing kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Dalam waktu yang cukup singkat, 7 menit tadi dari panitia, dengan tema yaitu teologi sosial dalam rukuk dan sujud. Sebagaimana kita telah lakukan dalam sholat barusan, sholat zuhur ya, kita telah melakukan rukuk dan sujud. Ada makna secara teologis dan secara sosial di situ. Secara teologis, secara agama, bentuk rukuk dan sujud itu merupakan bentuk salah satu rukun dalam sholat yang harus dijalankan. Yang makna di dalamnya yang kita bacakan di situ adalah ya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dalam rukuk dan sujud yang bermakna Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Engkau lah hambamu ini, aku memohon ampun. Jadi ada satu sistematika makna kita memuji Allah ya, mensucikan Allah itu, baru kita meminta maaf atas segala apa yang kita lakukan, baik di dalam sholat yang karena kita tidak khusyuk ya, dalam sholat yang kadang kita keliru atau salah, bahkan lupa. Sebagaimana dalam makna sosial nanti akan saya sampaikan. Dalam sholat, rukun itu wajib. Kalau tidak dilakukan maka bisa dikatakan tidak sah sholatnya. Bentuk ketika kita salah di dalam sholat, kalau lupa Allah masih bisa memaafkan. Tapi kalau salah dan kita tahu salah, tidak minta maaf, dalam sholat istilahnya kita mengenal ada sujud sahwi. Ketika dalam sholat kita lupa salah satu rukunnya, maka kita wajib sholat tersebut ditutup dengan sujud sahwi apabila kita ingat. Tapi Masya Allah, kalau kita lupa, Allah telah mengampuni kita. Tapi kalau kita tahu salah, ya kita harus minta maaf dengan sujud, baik sebelum atau setelah salam, tergantung waktu kita ingatnya. Dan ada yang menarik dalam proses ibadah sholat ini. Apabila kita lupa dalam sholat menjalankan rukunnya, ada makmum yang membersamai di situ. Itu betapa indahnya jamaah. Kalau kita sendiri tidak sekuat itu. Kalau kita salah lupa, ya udah kita sendiri. Tapi ketika ada dalam jamaah, dalam suatu komunitas perkumpulan, ada yang mengingatkan. Ketika kita salah, yaitu mengingatkannya bagaimana, Bapak Ibu? Subhanallah, sangat indah sekali ya kita mendengarnya. Kalau kita salah, bukan dicela, bukan dicaci, diejek, apalagi dihina, tapi malah justru meninggikan Allah di situ. Subhanallah.
Ketika dalam suatu teologi Islam mengajarkan sangat indah seperti itu, tapi tidak begitu mudah dalam realita sosialnya. Kemudian bagaimana dalam realita sosial? Begitu banyak hal yang itulah ujian sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk dalam teologis agama. Rukuk dan sujud secara sosial menunjukkan bahwa rukuk itu artinya tunduk, patuh, taat. Kita dalam proses berikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, dimanapun, di kampus, di tempat kerja lainnya, sebagai pegawai maupun sebagai mahasiswa, dengan berbagai macam problematik sosialnya, juga warga jamaah sekitar dengan berbagai macam problematik warga sekitar, termasuk juga dalam rumah tangga. Kehidupan kita sangatlah begitu kompleks. Banyak hal, itulah manusia selama kita masih hidup selalu akan ada ujian. Begitu ikhtiarnya kita menuju kepada Allah, dan tawakalnya kita juga menyerahkan semuanya kepada Allah. Rukuk yang diartikan sebagai demikian dan sujud sebagai makna sosialnya lebih dari sekedar tunduk patuh atau taat, tapi lebih dari itu ada rasa syukur, bersyukur. Ya, dalam kehidupan kita bersyukur secara sosial artinya bisa berterima kasih kepada rekan kita, bukan semata-mata hubungan atasan dengan bawahan, ya. Ada rasa syukur. Nah, analogi sosial dan teologi di sini yang bisa kita terapkan bersama, bahwa dalam agama saja kalau sholat salah, ingatkanlah dengan cara yang baik. Walaupun kita tahu dalam kehidupan sosial tidak semudah itu. Makna yang bisa kita petik di sini adalah bahwa dalam kehidupan sosial kita jangan lupa sama sholat, sama agama. Semuanya akan kembali kepada Yang Maha Esa dalam sholat yang sebagai tiang dalam kehidupan sebenarnya. Dan terakhir, dalam penutup setelah sholat, sebagaimana sering dibacakan dalam sholat, ya, dalam putusan Tarjih Muhammadiyah juga saya bacakan di sini. Setelah kita sholat kan biasanya Bapak Ibu zikir, kemudian istighfar, kemudian ada mengucap Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya liman a'ta wa la mu'adzal jaddi minkal jadd. Itu yang sering kita baca setelah sholat. Dan maknanya sekali lagi bukan bermaksud untuk mengajari, tapi untuk mengingatkan diri saya pribadi dan untuk semua, untuk sharing. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi terhadap apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau larang, dan tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah Engkau tentukan, dan tidaklah bermanfaat kepada orang yang mempunyai derajat atau kedudukan. Kita belajar dalam kehidupan sosial sudah belasan atau 20-an atau bahkan mungkin 30-an atau bahkan udah berapa usia kita sekarang. Kita sama-sama berproses dalam kehidupan dunia ini dan kita akan menuju akhirat nanti. Percayalah bahwa apa yang terjadi saat ini itu adalah kehendak Allah, sebaik-baik yang punya rencana dan sebaik-baik yang memutuskan. Kalau kita sudah bergantung sama Allah, insya Allah kita sama-sama percaya sama Allah dan kuat bahwa apa yang kita terjadi saat ini karena Allah. Kita terluka, kita sakit, kita senang, kita bahagia, cukup. Semua itu karena Allah. Kembalikan semua itu kepada Allah dan insya Allah kita masih bisa survive dalam keadaan jatuh terpuruk sekalipun, dan tidak sombong ataupun lupa apabila sudah tinggi sekalipun. Demikian itu dari saya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk sekedar sharing sekali lagi. Dan saya tutup dengan kutipan dari Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu,
dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.